Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Gustiayu Madimira Rismayanti dengan NIM 0805122821260033 dari jurusan Ilmu Kelautan kelas A angkatan 2021. Pada video kali ini, saya akan memenuhi tugas respon akhir mengenai praktikum penginderaan jauh ke lautan dengan materi mangrove. Namun, sebelum saya mengolah data, saya akan mengulas kembali terkait teori tentang praktikum yang kedua ini, yaitu mangrove. Nah, mangrove itu merupakan ekosistem yang kompleks di mana terdiri dari flora dan fauna daerah pantai. Nah, ekosistem mangrove ini memiliki fungsi sebagai melindungi garis pantai dari erosi. Nah, pada pengolahan data mangrove itu biasanya menggunakan citra satelit Sentinel yang dimana citra ini yang memiliki kemampuan di dalam menganalisa data mangrove. Kemudian ada yang namanya indeks vegetasi. Nah, indeks vegetasi ini merupakan kombinasi matematis antara band merah dengan band near infrared atau NIR. Nah, ketika kita mengolah data sebaran mangrove itu ada metode. Metode itu bernama metode NDVI. Metode NDVI atau kependekan dari Normalized Different Vegetation Index itu merupakan metode yang memperhitungkan besaran nilai kehijauan vegetasi yang diperoleh dari pengolahan sinyal digital dari data nilai kecerahan. Nah, itu menurut dari Piliani et al. Tahun 2016. Nah, pada pengolahan data ini saya menggunakan daerah Bali. Kenapa? Saya memilih daerah Bali karena daerah Bali itu persebaran mangrove-nya itu lumayan banyak dan saya juga pernah melihatnya secara langsung. Oke, di sini saya langsung saja ke pengolahan data, mana kita harus memiliki aplikasi ArcGIS dulu. Nah, kebetulan data yang saya gunakan ini merupakan data Landsat 8 yang sudah dikoreksi. Nah, di sini kita masuk ke aplikasi ArcGIS, kemudian ke Add Data. Nah, kita masukkan Landsat. Landsat yang tadi itu masukkan dari band 1 hingga 7. Oke, setelah itu add, kita tunggu. Nah, kalau misalkan tampilannya udah seperti ini, itu kita ke search. Nah, di search ini kita akan melakukan yang namanya composite. Kita ketik dulu composite band. Kalau sudah, kita klik ini. Kalau misalkan udah, di input raster itu kita menambahkan band 1 hingga 7. Untuk urutannya itu sesuaikan ya dari band 1 hingga band 7. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, 7. Oke, kalau misalkan udah, di output raster itu kita memilih penyimpanannya. Kita boleh di sini aja boleh. Kalau misalkan belum ada geodatabase, kita buat di sini. Oke, di sini namanya aku bakalan jadi composite band. Oke, kalau udah di save, kita oke. Kita tunggu. Oke, ini untuk composite band-nya tuh udah berhasil. Di sini kita bakalan nambahin SAP Indo. Caranya itu ke add data lagi. Kemudian kita masukkan data SAP Indo kita. Sini ya, aku masukin dulu. Oke.
masukin terus add. Nah, ini kan udah kayak gini nih tampilannya. Oke, kalau misalkan kita udah nambahin SAP, hasilnya tuh kayak gini, kita ke SAP-nya, terus klik kanan, kemudian kita ke Properties, kemudian kita ke Koordinat Sistem. Bentar, kanan, Properties. Oke, di sini sedikit ada kesalahan. Dia di sini dan nambahin SAP, itu kita ke search lagi, tapi kita di sini nge-search bagian project raster. Project. Di project rasternya itu kita klik. Kemudian di input raster itu kita nge-input yang komposit hasil tadi. Nah, outputnya itu ini kita bakalin namain jadi raster. Raster. Oke, kita save. Terus di koordinat sistem itu kita tambahin. Nah, karena aku pakai daerah Bali, aku pakai yang WGS 84 yang UTM zone-nya itu 50. Terus klik OK. Karena tadi udah aku giniin, kita langsung OK-in aja. Ingat, itu disimpannya tuh di geodatabase. Oke, di sini untuk rasternya itu udah berhasil di sini. Nah, kalau misalkan rasternya udah berhasil, kita ke editor, kemudian start editing. Nah, kalau misalkan sudah, ini tinggal continue aja. Terus kalau udah, ini kita ke klik kanan di SAP-nya. Klik kanan, terus open attribute. Nah, ini itu tujuannya untuk ngehapus, ini kan Indo SAP-nya gini kan, kayak seluruh Indonesia. Nah, di sini aku bakalan ngapus yang enggak termasuk di ininya, di hasil kompositnya ini, biar dia tinggal Pulau Bali ini sama yang di sini. Oke, caranya klik kanan, terus open attribute. Nah, di sini kan ada banyak nih, udah banyak data, nggak mungkin dong satu-satu kita ngapus ya. Nah, caranya tuh ke table option, terus ke apa? Ke select by attribute. Nah, di sini kita kan bakalan pakai data Bali aja nih. Itu caranya kita klik provinsi. Kenapa provinsi? Karena Bali itu suatu provinsi. Itu provinsi, klik 2 kali. Terus kita ke get unique value. Terus kita gini dulu, pencet yang ini. Nah, terus kita pencet 2 kali Bali. Terus kalau udah, kita apply. Nah, ini yang biru-biru nih, yang nggak guna gitu kan. Nah, kita delete. Cara delete itu yang ini. Oke, nah ini tampilan bakalan kayak gini kan. Kalau misalkan udah, kita ke search lagi. Kemudian kita cari klip. Nah, hilang deh ya. Nggak apa-apa. Kita ke klip. Oke, kita ke klip data management. Terus import rasternya itu jadi yang raster tadi. Terus outputnya itu jadi SAP. Ini kamu nih. Nah, terus kita centang yang use input. Ini. Terus kita ke output raster. Nah, ini tuh kita bakalan rename jadi clip underscore Bali. Oke, kalau udah kita save. Terus kita oke.
Nah, kita bakalan tunggu. Oke, kalau udah kita tinggal close aja ini. Terus kita klik kanan. Oke, karena misalkan nih kalian nggak ada classification, itu klik kanan. Terus kita centang biar tampil si classification ini. Nah, kalau misalkan udah, kita ke step selanjutnya. Oke, selanjutnya itu kita ke RGB yang rednya itu jadi 6, terus yang hijau itu jadi 5, terus yang biru itu jadi 4. Nah, ini kan nggak tampil nih. Nah, itu tuh nggak tampil, jadi kita nge-unchecklist SAP, raster, sama composite. Ini kita kecilin juga boleh sih. Kita kecilin aja ya, biar lebih rapi aja. Nah, kalau misalkan udah, kita bakalan ngelakuin digitasi. Nah, oke, di sini kita bakalan ngedigitasi. Yang pertama itu mangrove-nya. Nah, mangrove-nya itu aku mungkin ngambil dari sini aja ya. Hmm, dah, ini untuk mangrove-nya. Terus di kolam perairan, oke, di sini aku bakalan tadi kan ngedigitasi untuk mangrove. Sekarang kita bakalan ngedigitasi untuk kolam perairan. Nah, kolam perairan di sini aku pilih danau. Nah, caranya tuh sama kayak tadi, tinggal nge-rectangle. Ini, sini, apa nggak nge-lag? Oke, kalau misalkan udah, kita bakalan ke non mangrove. Nah, non mangrove-nya itu kalian bisa pilih yang warna hijau, hijau ini nah. Nah, ini hijau ini nah. Oke, kita bakalan ngedigitasi di sini. Caranya sama juga. Kita ngedigitasi terserah, pokoknya yang penting hijau. Jangan sampai ada pixel yang lewat. Nah, kalau udah tadi kan mangrove, kolam perairan. Oke, kalau udah, tadi kan udah 3 nih kita ngedigitasi mangrove, kolam perairan, sama non-mangrove. Kita ke pemukiman. Nah, pemukiman itu dia warna oranye. Sini kita ke yang ini aja kali ya. Tadi lebih ke yang banyak pemukiman itu di mana ya? Ini banyak sih. Oke, kita ke sini aja. Kita gedein lagi. Kita nggak boleh salah ngedigitasi, karena kalau misalkan kita salah dikit aja, nanti warnanya tuh beda. Di sini aja ya. Ngedigitasi di sini aja. Oke, udah pemukiman, kita ke awan. Oke, kita ke awan. Awannya itu yang putih-putih inilah. Nah, ini. Nah, kita digitasi ke awannya juga. Rectangle. Dah. Nah, kalau misalkan udah ngedigitasi, udah ke training sample manager. Nah, di sini kita ke yang ini. Ke create a signature file. Nah, itu kita tulis misalkan hasil klasifikasi Bali gitu aja, HKB gitu kan. Ya, save. Udah. Kalau udah, oke, kalau misalkan udah, baru kita ke classification yang tadi. Nih, ke sini. Ke maximum likelihood. Nah, input rasternya itu, ini tiba-tiba ada band, emang ada gitu. Nah, input raster band ini ke clip. Oke. Input signature filenya itu. Nah, yang ini itu kita pilih yang data tadi. Aku simpennya di sini ya. Bentar ya. PG. Nah, ini yang ini. Terus open.
Nah, outputnya ini kita masukin ke geodatabase. Nggak, di praktikum ini aja. Nah, ini jadi hasil composite band Bali. Gitu kan. Save, terus oke. Nah, dia bakalan tampilan kayak gini. Oke, di sini tadi kan aku ngedigitasi di daerah danau nih, di kolom perairan. Nah, tadi ada tulisan error tuh yang kayak merah. Nah, itu kenapa? Karena di sini kan kalau misalkan kita mau nambahin kolom perairan, itu harus ada koreksi kolom airnya lagi. Nah, karena di sini kita lebih fokusnya ke koreksi untuk sebaran mangrove menggunakan metode NDVI. Jadi, aku rubah, terus yang kebaca itu enggak 5, tapi yang kebaca itu cuma 4. Yang dimana yang satu itu mangrove, terus yang ketiga itu non-mangrove, yang keempat itu pemukiman, dan yang terakhir itu ada lawan. Nah, ini kita close aja. Ini close aja. Terus kita ke klik kanan ini yang hasil tadi. Terus kita ke properties. Di properties itu kita ke simbol. Nah, di sini kita bakal ngubah warnanya sesuai sama labelnya. Oke. Oke, di sini untuk mangrove-nya itu pilih warna yang hijau. Enggak, mana ada hijau ya? Kita pakai yang ini aja kali ya. Hijau tua. Terus yang ketiga itu kita pakai hijau muda. Terus yang keempat itu pemukiman, itu warnanya merah. Ini merah ini nah. Terus yang kelima itu warna putih karena awan. Nah, kalau misalkan udah, kita coba apply aja dulu. Nah, dia bakalan warnanya seperti ini. Terus kalau misalkan udah nih, udah sesuai nih sama ininya, kita oke dulu. Kita boleh ngejauh dulu ya. Tunggu dulu, dulu. Nah, hasilnya bakalan begini nih. Nah, kalau misalkan udah hasilnya kayak gini, kita akan ancentang di hasil klasifikasi ini. Oke, di sini untuk warnanya tadi aku udah ganti. Yang pertama itu jadi hijau tua, yang di sini bagian sini, pinggir nih. Ini nah. Nah, terus yang dua itu non mangrove jadi hijau, hijau neon kayak gini. Terus yang tiga itu ada pemukiman. Dan yang keempat itu adalah awan. Bentar. Sini nggak ada awannya ya. Nah, ini di sebelah sini awan ya kan. Nah, kalau misalkan udah, kita unchecklist di sini. Nah, biar hasilnya itu kayak gini lagi. Eh, ya kayak gini. Terus kita ke Windows lagi, terus ke Image Analyst, kemudian kita ke Clip Tester. Oke, kalau udah kita ke sini. Nah, di sini red band-nya itu ubah jadi 4 sama 5. Di sini kan udah nih red band-nya 4, terus infrared-nya 5. Terus kalau udah unchecklist yang use wavelength yang use ini dan checklist yang ini. Terus kalau udah kita oke. Nah, kalau misalkan udah, lalu kita di apa? Yang ini, yang ini ya. Nah, yang hasil klip ini nih. Klik kanan, klik NDVI. Bentar. Yang ini maksudnya. Nah, yang ini kita klik. Nah, di sini tuh kan ada tulisan ini kan? Ini nih, bentar. Di processing. Nggak kelihatan ya tulisannya ya? Ini nih. Nah, itu kita klik yang NDVI. Nah, kalau misalkan udah, oke, kalau misalkan udah tampilan kayak gini, ini kan ada tampilan baru nih NVI Clip Bali. Terus ini klik kanan, terus ke Properties. Nah, di nih yang stretch head-nya ini, ya kan? Itu ubah colornya jadi merah ke hijau. Pokoknya cari merah yang ke hijau. Bentar ya. Merah ke hijau. Nah, ini nah. Merah. Nah, ya inilah pokoknya ya. Kita play.
Nah, udah kan? Habis itu kita klik classify. Nah, ini nah. Oke, kalau tampilan kayak ini dihiasin aja. Nah, di sini kita bakalan ngubah warnanya itu sesuai dengan ketentuan. Misalkan kalau ini kan ada 1, 2, 3, 4, 5. Sorry. Kita bakalan ngubah color ramenya itu jadi warna ketentuan yang udah ditentuin. Oke, bentar ya. Oke, di sini ganti lagi dari merah ke biru kan tadi ya. Nah, ini nah. Nah, merah, orange, kuning, hijau muda, hijau tua. Itu kita bakalan ganti namanya. Sini di label nih. Nah, ini kita ubah namanya. Jadi kalau yang merah tuh jadi non vegetasi. Terus yang ini ya udah. Ini jadi vegetasi sangat rendah. Di sini tuh vegetasi sedang. Vegetasi rendah. Vegetasi rendah dulu. Yang ini baru vegetasi sedang. Terus yang terakhir itu adalah vegetasi sangat tinggi. Vegetasi tinggi. Sorry, vegetasi tinggi. Oke, kalau misalkan udah, kita apply. Terus oke. Nah, kalau misalkan udah bentuk kayak gini, terus kita ke katalog, kita buat new file, bentar ya. Oke, kita di sini klik kanan, terus new, terus save file, terus ke feature tab-nya itu jadi polygon, terus ini tuh namain jadi apa ya, misalkan. Oke, di sini luasan mangrove. Ya, misalkan gitu kan. Tadi yang koordinat sistemnya itu kita pilih yang ini lagi. Salah. Ini kita giniin aja, terus oke. Udah kan? Udah kan? Nah, kita baru ke create feature. Bukan, Deng. Kita ke editor dulu. Enggak, udah start editing ternyata. Oke, berarti kita ke image analysis. Windows, image analysis. Bentar ya. Ini agak ngelek dia, sebentar ya. Oke, bukan, Deng. Berarti kita ke katalog dulu. Oke, kita kan tadi udah start editing tuh. Kita save dulu. Terus kita stop dulu. Nah, udah. Nah, karena tadi kita udah buat, bentar ya. Nah, kalau misalnya karena kita udah buat save file, kita ke editor lagi, terus start editing. Terus kita pilih ke luasan mangrove. Terus oke. Ya udah continue aja ini. Nah, udah. Baru ke image analysis. Enggak, Deng. Create feature. Nah, ini nah. Nah, ya sudah kan. Kita ngezoom. Bentar ya. Mana ya mangrove saya ini? Nah, ini kan mangrove-nya kan. Ini mangrove-nya. Nah, sini kan. Nah, mangrove-nya sini itu kita ngedigitasi mana create feature saya. Bukan. Udah gini dong. Salah. Salah dulu bentar ya. Oke, kita digit aja. Kita streaming aja kali ya. Streaming aja biar cepet. Nah. Kita streaming aja. Nah, kita kecil-kecil ya. Di sini streaming. Oke, udah streaming. Berarti kita zoom lagi nih biar cepet. Terus streaming. Iya, sampai sini. Udah. Nambah.
Nah, udah. Sini lagi. Klik kanan, streaming juga. Ini ke sini, ke sini, ke sini, ke sini, ke sini. Pokoknya digitasi semua wilayah yang mangrove. Lakuin hingga selesai pokoknya. Oke, kalau misalkan kita udah selesai ngedigitasi nih, kita misalkan udah, kita ke editor lagi, terus start editing. Nah, ke luasan mangrove, terus oke, terus continue aja. Nah, kalau udah, kita ke ini nih, nah. Oke, kita blok semua nih. Ini misalkan ini kan. Shift sampai sini. Udah kan? Nah, udah. Terus kita ke editor, kita ke merge. Oke, udah. Tapi kita ke add file dulu, ya kan? Enggak, kita stop editing dulu. Kita save dulu, terus stop editing. Nah, kalau misalkan udah, kita ke sini, ke add file, terus di name-nya itu kita tulis luasan, terus tipenya itu teks. Oke, kalau udah, kita oke. Di sini, kita klik kanan, kemudian calculate geometry, kita pilih ke hektar, mana hektar nih? Oke, kalau udah, kita oke. Udah. Jadi luasannya seperti ini. Enggak, Deng. Nah, ini nah. Jadi luasannya itu sebanyak segini. Nah, kalau misalkan udah habis ke luas mangrove, kita bakalan sebenarnya ini udah selesai. Karena kita kan nyari luasan mangrove dan ternyata luasan mangrove-nya itu sebanyak ini kan. Jadi untuk apa? Langkah selanjutnya itu melakukan digitasi. Nah, aku bakalan nge-skip, aku bakal ngelakuin apa? Layout peta dulu. Oke, jadi hasil layoutnya itu kurang lebih seperti ini. Jadi di sini merupakan layout peta persebaran mangrove di Provinsi Bali. Mungkin sekian dari saya untuk respon akhir dari pembuatan persebaran mangrove di Provinsi Bali. Kurang lebihnya saya mohon maaf dan saya tutup. Terima kasih.